Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya keselip dalam berbicara dengan mengatakan Musa tidak masuk surga. Yang saya maksudkan adalah Musa tidak masuk ke tanah Kanaan seperti yang disampaikan oleh Tuhan. Dengan demikian, kesalahan sudah saya koreksi. Jadi pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan rekaman ini nanti dan sampai kepada bagian saya mengatakan Musa tidak masuk surga, yang dimaksudkan adalah Musa tidak masuk tanah Kanaan. Dengan demikian kesalahan sudah saya perbaiki. Untuk ini saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas kejatuhan manusia yang akan kita ambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, tubuh rohani yang sehat untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami pagi hari ini, kami siap mendengarkan, dan kami beri kemuliaan yang tertinggi bagi kebesaran nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, beberapa hal sebelum saya mulai yang ingin saya sampaikan adalah, kita garis bawahi terlebih dahulu semua pohon. Karena ini kata kunci. Dan yang kedua itu, garis bawahi boleh. Ini juga kata kunci. Dan yang ketiga adalah tetapi. Dan yang diikuti dengan pastilah. Jadi keempat kata-kata ini merupakan kata kunci yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, dari sekian banyak pohon, Tuhan menunjuk hanya satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Nah, kemarin saya cari data berapa banyak sih pohon yang ada di seluruh dunia ini. Dan saya dapatkan data dari FAO, dari Food and Agricultural Organization, diperkirakan ada 2,2 juta kebun buah-buahan di dunia dengan total 37 miliar pohon buah-buahan. Wow, hanya satu dari 37 miliar pohon buah-buahan yang tidak boleh dimakan. Luar biasa. Tapi mata manusia, dalam hal ini direpresentasikan oleh Hawa, tertuju justru pada yang satu yang dilarang ini. Nanti kita akan belajar bagaimana penyesatan itu terjadi. Masih terjadi sampai hari ini. Nah, kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam, adalah sebuah tragedi yang terjadi di Taman Eden, yang tercatat dalam Alkitab untuk menggambarkan transisi pria dan wanita, yaitu Adam dan Hawa, dari keadaan ketaatan yang tidak bersalah kepada Tuhan, kepada keadaan ketidaktaatan yang hidup dalam keadaan dosa, bersalah. Nah, doktrin kejatuhan berasal dari interpretasi Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Nah, itu doktrinnya kita dapat dari sana. Interpretasinya kita dapat, bukan doktrin, maksud saya interpretasinya kita dapatkan dari sana. Dapatkah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika kejatuhan manusia terjadi di zaman kita saat ini di Amerika Serikat? Sudah barang tentu orang hampir tidak bisa membayangkan konsekuensinya, bukan? Kita dapat membayangkan bahwa American Civil Liberties Union, ACLU, langsung akan bergerak pada saat itu. Akan segera mengajukan gugatan melawan Tuhan dan membela Hawa dan suaminya, yaitu Adam. Gugatan itu mungkin akan diajukan atas dasar penggusuran ilegal karena Adam dan Hawa diusir
keluar dari Taman Eden. Dan bagaimanapun juga kita akan diberitahu bahwa tindakan yang diduga telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan ini dilakukan dalam privasi taman. Dan dua orang dewasa, Adam dan Hawa, yang saling menyetujui. Dalam hal ini Adam menyetujui untuk memakan buah yang diberikan oleh Hawa istrinya. Tapi yang paling penting kita akan diberitahu bahwa kejahatan dan hukumannya sama sekali di luar proporsi. Masa gara-gara makan buah lantas mereka harus diusir? Mungkinkah Tuhan benar-benar serius dalam apa yang diklaim, dilaporkan oleh Alkitab di dalam hal ini? Apakah benar demikian? Itu menjadi pertanyaannya, bukan? Karena hanya memakan buah terlarang, pria dan wanita itu, yaitu Adam dan Hawa, diusir dan akan menderita akibat perilaku mereka seumur hidup. Dan lebih dari itu, bahwa karena tindakan yang satu ini, seluruh dunia dan seluruh umat manusia harus menanggung dosa yang diturunkan kepada kita sejak saat itu sampai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan datang. Bukankah ini terlalu berat untuk ditanggung dan di luar proporsi yang sesungguhnya? Demikianlah kita akan menanggapi kasus ini, bukan? Itu pikiran kita, itu pikiran manusia, dan kita melupakan apa yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai boundary, yaitu tidak boleh memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut, dan pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Hanya satu. Manusia melupakan semua pohon. Dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Diizinkan. Itu tadi kalimatnya di dalam ayat 16 dari Kejadian 2. Mereka yang tidak menganggap serius Alkitab atau secara harfiah memiliki kesulitan dalam menghadapi masalah yang ada ini akan beranggapan bahwa kitab Kejadian bab ketiga ini tidak lebih dari sebuah mitos. Itu anggapan orang banyak. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah cerita simbolis yang berusaha untuk menjelaskan masalah yang ada. Detil dari kejatuhan tidak ada masalah, karena itu bukanlah fakta. Tapi fiksi menurut orang-orang yang tidak dapat menerima kejatuhan manusia pertama. Mereka tidak dapat menerima, maka ini dianggap sebagai fiksi. Ini dianggap sebagai mitos. Ini dianggap sebagai rekayasa. Jika Alkitab memberitakan fiksi, jika Alkitab memberitakan rekayasa, maka Alkitab bukanlah firman Tuhan yang sempurna. Sebuah anggapan yang tidak masuk akal, bukan? Karena kita tahu Alkitab itu sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan apapun juga. Alkitab ditulis lebih dari 1.500 tahun di berbagai macam benua, Asia, Afrika, Eropa, ya, ditulis. Dan pada waktu itu belum ada telepon, belum ada telegram. Namun Alkitab tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya, yang ditulis selama 1.500 tahun oleh bermacam-macam autor, lebih daripada 40 orang, atas pengurapan Roh Kudus yang menunjuk orang-orang tersebut untuk menuliskan pesan Tuhan tersebut di dalam Alkitab. Kaum evangelis mungkin cenderung menghibur diri mereka sendiri dengan mengingat bahwa hal ini sudah lama sekali terjadi dan sepertinya sudah tidak relevan dengan keadaan kita pada hari ini. Ini menurut anggapan mereka. Sejak kejatuhan manusia pertama yang telah terjadi begitu lama, ribuan tahun, kita cenderung menghindar dari kenyataan tentang masalah ini. Karena kita beranggapan karena masalah ini sudah tidak relevan lagi dengan berkembangnya zaman. Namun dengan menutup mata terhadap apa yang telah terjadi dengan Adam dan Hawa istrinya, tidak menghilangkan konsekuensi yang masih kita rasakan dan hadapi sampai hari ini. Kita boleh menutup mata terhadap apa yang terjadi di Taman Eden. Tapi konsekuensinya masih kita rasakan di dalam kehidupan kita sampai hari ini, yaitu konsekuensi dosa, kematian. Tetapi beberapa pertanyaan serius memang muncul sehubungan dengan kisah kejatuhan manusia. Mengapa misalnya Adam harus memikul tanggung jawab utama
ketika Hawa adalah tokoh utama dalam narasi tersebut. Hawalah yang berbicara dengan setan untuk mengajukan pertanyaan dalam istilah yang lebih kontemporer, mengapa Adam disalahkan ketika Hawa yang berbicara dengan ular dan memutuskan untuk memakan buah terlarang tersebut. Selain itu, kita harus memikirkan beratnya konsekuensi dari memakan buah terlarang sehubungan dengan apa yang tampaknya merupakan masalah yang sepele, yang remeh barangkali, bukan? Apa yang begitu jahat dari dosa ini yang menyebabkan Tuhan menanggapi dosa ini dengan begitu keras? Struktur pasal-pasal pertama kitab Kejadian menuntut gambaran kejatuhan manusia ini. Dalam Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua, kita membaca tentang ciptaan yang sempurna yang menerima perkenaan Allah sebagai baik. Itu tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 10, 12, 18, dan 21. Semua ciptaan Tuhan dikatakan baik adanya. Perkataan baik ini berasal daripada Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Baik dia sebutkan. Di bab 4 kita menemukan kecemburuan dan pembunuhan. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Kain terhadap adik saudara kandungnya sendiri, Habel. Dalam bab berikut, umat manusia berubah dari buruk menjadi lebih buruk. From bad to worse. Apa yang terjadi? Kejadian 3 menjawab pertanyaan ini. Jadi bab 3 ini sangat penting karena bab ini menjelaskan tentang dunia dan masyarakat seperti yang kita amati pada hari ini. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang strategi setan dalam menggoda manusia. Tragedi yang menimpa Hawa dan Adam menjelaskan alasan bagi era Perjanjian Baru yang membatasi wanita untuk mengambil peran kepemimpinan di gereja. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi kita sekalian pada hari ini untuk mempertimbangkan apakah kita akan terus-menerus jatuh seperti yang terjadi pada Hawa dan Adam. Namun, bab ini bukanlah bab yang akan kita hindari untuk dipelajari. Justru kita harus mempelajari bab ini dan mengerti strategi iblis agar kita tidak tertipu di dalam kehidupan kita ini oleh konsep yang sama, karena iblis adalah bapa segala dusta. Bab ini memang menggambarkan masuknya dosa ke dalam umat manusia dan parahnya konsekuensi dari ketidaktaatan manusia yang merupakan pembelajaran bagi kita sekalian untuk tidak memberontak terhadap Tuhan dan firman-Nya. Tapi di balik dosa manusia dan hukuman yang dijatuhkan kepada manusia akibat memakan buah terlarang tersebut, ada wahyu tentang kasih karunia Tuhan. Injil yang merupakan kabar baik tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga 15. Inilah berita baik atau kabar baik yang masuk ke dalam dunia pertama kali, yaitu Injil seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Tuhan mengambil inisiatif dan secara proaktif mencari orang berdosa dan menyediakan mereka sarana untuk menutupi dosa mereka. Dalam Perjanjian Lama dikatakan dosa mereka ditutupi. Tapi dalam Perjanjian Baru, dosa tidak lagi ditutupi karena darah anak domba yang sempurna itu Tuhan Yesus sudah dicurahkan, dan darah inilah yang membayar hutang dosa bagi mereka dalam Perjanjian Baru melalui kematian Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus di kayu salib bagi semua orang yang percaya kepadanya. Allah, pencipta langit dan bumi, menjanjikan juru selamat yang melaluinya seluruh peristiwa tragis yang terjadi di Taman Eden ini akan diubah menjadi kemenangan dan keselamatan oleh karya penebusannya di kayu salib. Nah, kita perhatikan perjalanan daripada dosa manusia ini seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1-7. Pada saat kita mempelajari kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita menemukan ular tiba-tiba muncul di ayat 1 dengan sekonyong-konyong dan tanpa pengenalan. Adam dan Hawa dan taman telah kita kenal sebelumnya, kita akrab, kita tahu nama Adam, kita tahu nama Hawa, kita tahu nama Taman Eden. Tapi ular, ini kali pertamanya dia muncul tanpa pengenalan.
Ular dikatakan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengartikan makhluk ini secara harfiah. Ular, hewan, binatang. Meskipun itu adalah ular yang sebenarnya, kitab Wahyu kemudian memberitahu kita bahwa binatang itu digunakan oleh setan yang digambarkan sebagai naga dan ular dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, Wahyu 12 ayat 9, 20, Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat yang kedua. Sekali lagi, Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat yang kedua. Meskipun kita mungkin ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan asal mula kejahatan, Musa sepertinya tidak berniat menyediakan jawabannya untuk kita di sini. Hal yang ingin Tuhan sampaikan adalah bahwa kita berdosa. Untuk mengejar jawaban tentang penyebab dosa yang lebih jauh, hanya menghilangkan tanggung jawab dan fokus perhatian kita atas dosa itu sendiri. Dan bisa jadi kita akan mencari-cari alasan bahwa kita sama sekali tidak bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan. Dosa adalah dosa, apapun penyebabnya. Dan kita bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan, atas dasar pilihan kita. Karena tidak ada satu dosa pun yang terjadi di luar kehendak kita. Iblis pun tidak dapat memaksa kita untuk melakukan dosa. Kecuali kita setuju menjadi alat di tangan iblis untuk melakukan dosa yang ditawarkan iblis tersebut. Hawa memilih untuk mau. Iblis tidak dapat memaksa Hawa, tapi Hawa mau sendiri untuk memakan buah tersebut. Di sini kan sering kita dengar, Satan made me do it. Iblis telah menyebabkan aku melakukan itu. Ini pernyataan yang salah. Iblis tidak punya kuasa memaksa kita untuk melakukan apapun juga kecuali kita setuju. Perhatikan terutama pendekatan yang diambil setan di sini. Penuh dengan manipulasi. Pendekatannya perhatikan agar kita jangan terjebak. Karena sampai hari ini pendekatan-pendekatan untuk menyesatkan ini, baik melalui guru palsu, nabi palsu, ataupun di dalam lingkungan di mana kita berada, strategi ini masih terjadi sampai hari ini dan saya kenali. Setan tidak datang sebagai makhluk yang menakutkan atau menjijikkan, atau sebagai orang yang pada awalnya akan menantang iman Hawa kepada Tuhan. Berdasarkan 2 Korintus 11 ayat 14, setan dapat muncul sebagai malaikat terang. Dan setan dapat saja muncul di belakang mimbar dengan memegang Alkitab di tangannya sebagai Mesias dan guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 24. Orang pilihan pun dapat dijatuhkan melalui guru-guru palsu, Mesias palsu ini jika tidak berhati-hati. Karena itu kita harus mempelajari Alkitab secara jelas. Nanti kita lihat di sini kelainan-kelainan yang disampaikan oleh Hawa. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, lihat kalimatnya nih, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan katakan semua pohon boleh dimakan, kan? Ini lihat ya, tentulah. Nah, di dalam episode ini ular menyerang Allah melalui ciptaannya. Ular tidak langsung menyerang Allah. Karena nggak bisa. No match. Sudah dicoba melalui Yesus juga. Kata-kata dari pertanyaan setan itu penting dan harus diperhatikan dengan baik-baik. Agar kita tidak terjebak oleh taktik yang dilemparkan setan tersebut. Kata tentulah dalam Kejadian 3 yang pertama melemparkan sebuah sindiran dan sekaligus menyerang dan menuduh. Kata tentulah ini memiliki efek yang menimbulkan keraguan. Setan tidak melemparkan pertanyaan tertutup. Setan tidak melemparkan pertanyaan close question.
dengan jawaban ya atau tidak. Setan melemparkan pertanyaan yang terbuka, open-ended question yang bersifat menghasut dan menimbulkan keraguan dalam hati Allah. Dalam pertanyaan tersebut, setan menyusupkan sebuah konklusi bahwa apa yang dikatakan Allah kepada Adam tidak benar seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 3 dan 4. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, dan pada saat kamu memakan buah yang dilarang, kamu pasti mati. Nah, akhirnya setan menyebabkan Allah mengutuk ciptaannya termasuk umat manusia yang diciptakannya menurut gambarnya. Karena manusia lebih memilih untuk percaya kepada setan daripada percaya kepada apa yang telah difirmankannya. Manusia memberontak kepada Allah dan firman-Nya seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 16-19. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan oleh Allah. Itu kita baca tadi di dalam Kejadian 3 ayat 1. Tetapi ketika setan mengacu pada Tuhan sebagai raja di atas segala raja yang memiliki otoritas penuh terhadap segala yang terlihat dan tidak terlihat, kalau di dalam bahasa Inggris dipergunakan perkataan Lord. Setan dalam hal ini mempergunakan perkataan generik atau istilah umum dengan menggantikan perkataan Lord tadi menjadi God. God ini perkataan generik. Lord itu sesuatu yang menunjukkan keilahian dalam pengertian Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Ya, kesengajaan ini menunjukkan sikap pemberontakan setan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dengan merendahkan Tuhan sebagai Lord yang Maha Kuasa, sebagai Lord yang Maha Tahu, sebagai Lord yang Maha Hadir, menjadi Tuhan generik seperti yang dikenal semua orang, dengan menghilangkan otoritas penuh yang dimiliki hanya oleh Tuhan sebagai Lord of all, Tuhan di atas segala-galanya. Pendekatan awal setan adalah menipu. Sejak awal, pendekatannya bermaksud untuk menipu, memanipulasikan, menjerumuskan. Sampai hari ini masih banyak. Pendekatan awal setan adalah menipu, bukan menyangkal. Menimbulkan keraguan, bukan ketidaktaatan. Setan datang kepada Hawa sebagai penyelidik. Dia sengaja memutarbalikkan perintah Tuhan, tetapi sedemikian rupa untuk menyiratkan keraguan. Setan bilang begini, tolong koreksi aku ya Hawa, jika dalam hal ini aku salah. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, I may be wrong here, so correct me if I am mistaken. Correct me if I'm mistaken. Koreksi aku dong, jika aku salah, sepertinya kelihatannya rendah hati banget orang ini. Setan ini. Semua manipulasi. Tujuannya menipu. Take advantage dari ketidaktahuan Hawa ini. Seharusnya Hawa tidak pernah boleh memulai percakapan ini. Dalam percakapan ini, kita melihat secara jelas bagaimana setan memutarbalikkan secara total rantai otoritas. Rantai otoritas itu adalah dimulai dari Tuhan itu sendiri ya. Kemudian Adam, kemudian Hawa, dan makhluk. Dari Tuhan pasti yang paling atas. Di sisi dunia ini, manusia pertama itu rantai otoritasnya dimulai dari manusia. Adam, yang kedua muncul Hawa, dan yang ketiga makhluk yang lain-lainnya. Adam dan Hawa harus mengekspresikan kekuasaan Allah atas ciptaannya seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Hawa pasti akan menegur setan jika setan tidak secara licik menipu Hawa yang memang tidak memiliki pengalaman tentang cara kerja setan yang adalah menipu dan bapa segala dusta ini. Seandainya setan mulai menantang aturan Tuhan atau menantang iman Hawa kepada Tuhan, pilihannya akan sangat mudah. Dia langsung ingat apa yang dikatakan Tuhan. Jangan makan. Kalau ditantang imannya, dia akan bereaksi, dia akan menunjukkan iman tersebut. Kalau dikritik Tuhan itu, dia lantas secara jelas, Tuhan kamu salah misalnya. Dia akan bereaksi. Tetapi setan memulai pembicaranya dengan melemparkan pertanyaan tentang perintah Tuhan yang telah secara sengaja diselencengkannya.
Oleh karena itulah kita perlu mempelajari firman Tuhan secara benar, agar kita tidak tertipu oleh pemutarbalikan kebenaran firman oleh setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Setan dengan sengaja melemparkan pertanyaan di mana setan meminta Hawa untuk mengoreksinya jika ada kesalahan dalam informasi yang diberikannya. Seakan-akan setan cukup rendah hati dan sama sekali tidak kasar dalam pendekatannya kepada Hawa. Dalam hal yang sama, dia mengangkat Hawa sebagai seorang yang lebih berpengalaman, walaupun tidak. Koreksi aku dong, jika aku membuat kesalahan. Kira-kira begitu. Disinilah letak penyesatan itu. Hanya sedikit dari kita yang dapat menghindari godaan dengan mengatakan secara langsung kepada orang lain bahwa mereka salah. Kita lebih banyak diam. Hawa terjebak dalam taktik setan yang licik ini. Dan Hawa telah mulai berjalan di jalan ketidaktaatan, sementara Hawa mengira bahwa dia membela Tuhan terhadap ular. Apakah kita sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa setan tidak pernah menyinggung, apalagi menyebutkan baik tentang pohon kehidupan maupun tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Sama sekali tidak disebut. Hal itu tidak diutak-atik. Tentang aturan tidak boleh memakan juga tidak diutak-atik. Semuanya terselubung. Dia berjalan berkeliling memasukkan sebuah manipulasi yang jahat ke dalam alam pikiran Hawa. Serangan yang sangat halus. Pertanyaan setan sekalipun tanpa menyinggung tentang pohon yang dimaksud yang merupakan target setan untuk menyesatkan Hawa telah berhasil dilakukannya. Hasil membawa pohon terlarang tersebut ke pusat pikiran Hawa tanpa menyebutkannya. Ingat, tadi ada 37 miliar pohon buah-buahan. Hanya satu yang dilarang. Tugas iblis adalah menargetkan agar pikiran Hawa hanya tertuju kepada yang satu, bukan kepada yang lain-lainnya. Ini. Orang akan menunjukkan perbuatan orang yang lain yang salah dan fokus hanya kepada yang salah, melupakan segala sesuatu yang baik. Caranya, taktiknya sampai hari ini sama dengan menggunakan taktik strategi yang setan lakukan ini dengan jalan berkeliling. Justru Hawa yang memulai mempercakapkan tentang pohon ini. Dengan pertanyaannya, setan tidak hanya melibatkan Hawa dalam dialog, tetapi setan juga berhasil mengalihkan pikiran dan pandangan Hawa dari penyediaan Tuhan, dari provisi Tuhan, God's provision yang berkelimpahan dalam Taman Eden tersebut, dan menggiring Hawa untuk hanya memikirkan larangan Tuhan. Sampai hari ini pun kita dilarang untuk berkomunikasi dengan setan melalui medium atau melalui apa saja. Kalau di dalam pelayanan pelepasan, seringkali setan itu berbicara hal-hal yang aneh-aneh. Biasanya saya bungkam dan saya tidak mau berkomunikasi dengan setan karena itu bisa menjerumuskan. Setan tidak ingin merenungkan anugerah Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kita. Dia nggak mau itu. Kalau kita bisa merenungkan tentang berkat Tuhan berkelimpahan, kita akan memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Setan tidak mau itu. Dan setan juga tidak menyinggung atau menyalahkan, Tuhan itu sebenarnya tidak baik loh. Setan nggak bilang begitu. Tapi dia mau supaya kita memusatkan kepada sesuatu ketidakpuasan yang terdapat di dalam kehidupan kita. Tetapi setan ingin kita merenungkan tentang aturan-aturan yang mempersempit ruang gerak kita, seakan-akan Tuhan tidak memberikan kebebasan mutlak kepada kita. Bayangin, 1 berbanding 37 miliar. Kita masih komplain. Dalam hal inilah setan memasukkan pesan terselubungnya bahwa Allah itu tidak Maha Kasih karena ia tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Itu menurut ukuran setan loh. Dituntut, kamu kurang baik kepadaku Tuhan. Yang lainnya bagaimana? 37 miliar itu. Padahal pohon ini ditempatkan sebagai batasan untuk melihat kesetiaan dan ketaatan Adam dan Hawa. Mesti dulu mengerti prinsipnya ini, membaca Alkitab dengan benar. Tuhan menetapkan boundary, menetapkan batasan untuk melihat kesetiaan dan ketaatan mereka. Setan sama sekali tidak menyinggung atau menyentuh bagian yang sensitif ini, tapi melancarkan serangan yang keji
dengan tujuan terselubung terhadap Tuhan melalui Hawa ciptaannya. Hawa terjebak dan memakan umpan yang diberikan setan, dan ia jatuh dalam dosa. Eve ate the bait. Dia makan umpan itu. Tanpa Hawa menyadarinya, sebuah perubahan telah terjadi dalam alam pikirannya sendiri. Hawa telah mengungkapkan perubahan sikapnya dengan beberapa kesalahan dalam mengungkapkan pesan Tuhan yang berasal dari alam bawah sadarnya pada saat dia berkomunikasi, berpikir, mengolah apa yang dibicarakan oleh setan. Yang dalam bahasa psikologinya kita sebut sebagai Freudian slip. Jadi dalam hal ini Hawa tidak sengaja mengungkapkan sesuatu yang lain dari ketetapan Tuhan. Ya, keseleo lah dalam bahasa sehari-hari kita, keseleo lidah. Namun ini dapat berasal dari pemikiran yang berasal dari fokus yang salah. Dia fokus terus pada yang salah, bukan pada yang benar. Kepada apa yang Tuhan sampaikan. Yaitu setan telah berhasil menggiring Hawa untuk memikirkan dan memberikan fokusnya hanya pada satu hal saja, yaitu kepada pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan melupakan segala pepohonan lainnya sebagai sumber kebaikan Tuhan yang berkelimpahan. Sementara Tuhan berkata, ingat ini Tuhan punya bicara nih, omongan Tuhan ini, firman Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sekali lagi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2:16. Mereka pasti tidak akan bosan. Begitu banyak pohon di sana. Hawa berkata, ini perkataan Tuhan tadi ya, saya ulang ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu perkataan Tuhan dalam Kejadian 2:16. Nah, sekarang Hawa berkata, ini diganti oleh Hawa. Perhatikan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia tidak katakan semua, boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, everything has a but, tetapi, nah ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 2-3. Apa yang telah terjadi? Hawa, perhatikan ini baik-baik. Hawa menghilangkan perkataan semua dan juga perkataan dengan bebas yang kita garis bawah tadi yang tertulis dalam Kejadian 2:16. Dan dua perkataan ini semua, perkataan pertama, perkataan kedua dengan bebas dihilangkan oleh Hawa. Dua kata yang sangat penting yang menekankan kemurahan hati Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 3, Hawa menambahkan perkataan jangan raba buah itu. Dia tambahkan nih, jangan raba buah itu. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan jangan raba. Yang Tuhan katakan adalah jangan makan, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah, dalam bahasa Inggris, surely, engkau mati. Surely, you die. Dengan demikian Hawa telah melakukan penyimpangan tentang larangan yang disampaikan Tuhan. Hawa telah merepresentasikan Tuhan yang keras, kejam, dengan menyampingkan profesi penyediaan Tuhan yang berkelimpahan. Dia menampilkan Tuhan yang kejam di dalam hal ini. Mirip-mirip dengan Musa pada waktu dia mengetuk batu karang dengan tongkatnya pada kali kedua. Kali pertama memang disuruh ketuk. Tapi kali kedua berbicaralah kepada batu karang. Tapi kali kedua ini dilanggar oleh Musa. Sehingga dia tidak dapat masuk surga. Dia ketuk, pukul batu karang itu kali kedua. Pentingnya apa? Kalau yang pertama kali batu karang dipukul memang atas perintah Tuhan, itu merepresentasikan Kristus yang disalibkan, dibunuh untuk membayar upah dosa kita. Kali yang kedua berbicara dengan batu karang, merepresentasikan talk to the resurrected Christ, berbicaralah dengan Kristus yang telah dibangkitkan. Nah, Musa memukul, seakan-akan Yesus harus mati 2 kali di kayu salib, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam percakapan dengan setan ini,
Hawa telah melebih-lebihkan larangan yang ditetapkan Tuhan sampai ke titik di mana meraba buah itu akan menyebabkan kematian. Hawa secara tidak sadar telah meremehkan penghakiman Allah dengan menghilangkan kata pastilah dalam kalimat pastilah engkau mati dan menggantikannya dengan kata nanti. Nanti engkau mati. Dengan demikian Hawa gagal menyampaikan bahwa kematian akan datang pada hari pelanggaran terjadi, bukan nanti-nanti di masa yang akan datang. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hawa mengatakan nanti kami mati, kan? Artinya jam kematian telah berdetak terhitung saat buah tersebut dimakan. Pada hari engkau memakannya, engkau mati. Dengan kata lain, Hawa menekankan kekejaman Tuhan, tetapi meremehkan fakta bahwa penghakiman akan dilaksanakan dengan pasti dan segera. Serangan pertama setan terhadap Hawa adalah dari sisi agama, tanpa membawa kebenaran absolut. Dalam upaya untuk menciptakan keraguan kebaikan Tuhan, menciptakan keraguan tentang kebaikan Tuhan, dan usaha memusatkan perhatian Hawa pada apa yang dilarang, sebagai ganti dari semua yang diberikan secara berkelimpahan dan cuma-cuma. Puncak keraguan adalah sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini diucapkan oleh setan. Dan waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang keempat. Serangan kedua setan, itu serangan yang pertama. Serangan kedua setan terhadap Hawa adalah tentang keberanian Hawa dan tantangan bagi Hawa untuk mengambil risiko. Dia melihat menantang keberanian dan menantang kemampuan Hawa untuk mengambil risiko. Untuk melancarkan serangan kedua ini, setan memulai kalimatnya dengan tentulah. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Kamu makan buahnya, bukan? Tentulah adalah sebuah kata yang sangat menantang karena bersifat menyindir, menyerang, dan menuduh. Nah, egonya bermain di sini. Nah, sekarang di tempat penyesatan dan keraguan yang disebabkan setan, timbul penyangkalan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Disangkali, ini perkataan setan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan katakan kamu pasti mati, disangkal. Nah, penyangkalan ini diikuti oleh fitnah yang keji terhadap karakter Allah yang sempurna. Yaitu pastilah engkau mati. Serangan ini sepenuhnya dilancarkan oleh setan bapa segala dusta. Bapa segala dusta itu tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes 8 ayat 44. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekarang Hawa diperhadapkan dengan dua pernyataan, yaitu pastilah engkau mati, atau sekali-kali kamu tidak akan mati. Pernyataan yang disampaikan setan sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan Tuhan, bukan? Jadi bertolak belakang. Pernyataan setan sekali-kali kamu tidak akan mati diserap oleh pengertian Hawa sebagai promosi dari setan yang baik, berbanding dengan pernyataan Tuhan yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan jalan memberi ancaman. Pastilah engkau mati. Di sini letak penyesatan itu, yaitu dalam hal penyangkalan setan terhadap kebenaran absolut firman Tuhan, yaitu sekali-kali engkau tidak akan mati. Pukulan maut setan dicatat dalam Kejadian 3 ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya sudah barang tentu pada waktu makan dia baru sadar, jahat ya, aku sudah melawan Tuhan. Jahat ya, aku sudah murtad terhadap Tuhan. Sangat tricky ini setan. Banyak orang telah mencoba untuk menafsirkan dengan tepat apa yang setan tawarkan dalam Kejadian 3 ayat yang kelima ini. Matamu akan terbuka. Setan meyakinkan mereka dengan pernyataan ini bahwa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan mereka saat Allah menciptakan mereka, yaitu mata mereka belum terbuka. Sangat tricky, penuh dengan manipulasi. Justru waktu kamu makan matamu terbuka. Kalau kamu nggak makan, matamu tetap tertutup. Itu artinya, dengan kata lain, sampai saat itu Adam dan Hawa hidup dalam keadaan yang tidak lengkap. Ada sesuatu yang kurang. Artinya Allah tidak
sempurna. Karena yang ditawarkan setan adalah bagaimana Allah yang sempurna dapat menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Manipulasi, bukan? Setan mengatakan, lihatlah sampai hari ini matamu belum terbuka, dan kau sama sekali tidak tahu membedakan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, karena sampai saat itu mereka tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Padahal Hawa sedang berhadapan dengan si jahat, dan dia tidak tahu dia sedang berhadapan dengan si jahat. Dan dia tidak konsultasi dengan Tuhan, dan dia juga tidak konsultasi dengan Adam, suaminya, yang berada dekatnya pada saat itu. Tertulis di dalam Alkitab, Adam ada di sana. Tetapi inilah yang dikatakan dalam Alkitab, submit to your husband. Tunduklah kepada suamimu. Di dalam hal ini dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Tetapi begitu buahnya dimakan, mereka akan memasuki tingkat kehidupan yang baru dan lebih tinggi. Mereka akan menjadi seperti Tuhan. Ini promosi iblis. Memang benar, mata mereka terbuka, seakan-akan mereka baru terbangun dari tipuan iblis. Seakan-akan mereka baru terbangun sehabis ditipu iblis. Mereka lebih mengerti tentang kejahatan setan, namun semuanya telah terlambat karena konsekuensi akibat memakan buah terlarang tersebut telah berjalan saat buah itu dimakan. Bukan nantinya, detik itu, saat itu. Nah, pernyataan setan, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adalah pernyataan yang sengaja dibuat setan sedemikian rupa sehingga membingungkan Hawa. Bukan saja pernyataan setan itu tidak jelas, tapi juga sulit untuk dipahami. Namun, pernyataan setan ini akan menimbulkan Hawa dengan mengetahui baik dan jahat, mungkin berarti Hawa bisa mengetahui segalanya. Setan juga tidak mengatakan itu. Ini asumsi Hawa. Tetapi bagaimana mungkin Hawa memahami secara spesifik tawaran itu, sedangkan pada saat itu Hawa tidak tahu apa itu jahat. Karena Hawa tidak pernah bergaul dengan setan sebelumnya. Ini adalah perjumpaan pertama Hawa dengan setan. Rasa ingin tahu Hawa begitu besar. Dan hal ini telah menjebaknya. Dan Hawa terperangkap dalam rasa ingin tahunya yang begitu besar. Hal mana telah menimbulkan spekulasi dan pertimbangan dangkal yang tidak mendasar, sehingga Hawa mengabaikan peringatan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sayangnya, rasa ingin tahu Hawa tersebut tidak berasal dari sumber yang benar, yaitu dari Allah yang memberikan larangan tersebut. Tapi dia mencari keterangan untuk memuaskan keingintahuannya ini dari setan yang adalah bapa segala dusta. Karena itu, curiosity, rasa ingin tahu itu penting, tapi kita harus mendapatkan jawaban dari sumber yang sah dan benar, bukan dari yang salah. Saya menemukan ilustrasi tentang permainan ini atas keingintahuan manusia dalam kitab Amsal. Jadi kalau kita mau tahu tentang keingintahuan ini, rasa curiosity ini, belajar kembali dari Alkitab. Dalam hal ini saya menemukannya di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-9. Kitab Amsal pasal yang ke-9, ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ayat 14. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Ayat 15. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus, jalannya, orang benar, diundang dengan kata-kata. Ayat 16. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Orang itu orang yang jalannya lurus nih, tapi tidak berpengalaman, diundang. Singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Jadi kepada orang yang lurus, yang tidak berpengalaman, diundangnya. Datang kemari. Tapi kepada orang yang bejat moralnya, dia mengatakan, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Hal ini berbicara tentang berzinahan, prostitusi.
Pelajarin ini ayat ini dengan baik-baik. Bagaimana setan menyesatkan. Hal yang sama yang kita lihat terjadi pada Hawa, hari ini terjadi seperti itu dan masih banyak cerita lain. Pada saat kita membaca Amsal 9 ayat 16-17, kita akan menemukan persamaan jenis tawaran yang diberikan oleh setan kepada Hawa. Tak berpengalaman. Hawa juga nggak berpengalaman. Menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Setan meninggalkan Hawa dalam kebingungan dan benih yang merusak telah ditanam. Benih yang ditabur setan mulai berdampak dalam alam pikiran Hawa. Pikiran-pikiran yang menghujat tentang karakter Tuhan mulai menyerang akal sehat Hawa, dan Hawa mulai terperangkap dalam alam pikiran jahat ini, dan Hawa mengizinkan pikiran jahat ini bertumbuh dalam pikirannya. Dosa tidak muncul secara instan, tapi bertahap seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan ini telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan Hawa sedang dalam perjalanan untuk menghasilkan buah dosa. Pada saat kita mempelajari kasus kejatuhan Adam ini dengan baik-baik, maka kita akan mendapatkan bahwa pohon kehidupan sama sekali tidak mendapatkan perhatian dalam percakapan antara ular dan Hawa. Padahal ada dua pohon yang terdapat di tengah-tengah taman yang seharusnya menjadi pusat perhatian, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 9. Tapi yang dilarang untuk dimakan hanya satu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setan menggunakan strateginya yang licik untuk mengarahkan pandangan Hawa kepada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan melekatkan perhatian Hawa hanya kepada pohon tersebut dengan mengalihkan pandangan terhadap pepohonan yang lain-lainnya yang buahnya dapat dimakan oleh Adam dan Hawa tanpa batas. Pepatah Indonesia, hujan setahun dihapus oleh panas sehari. Semua yang baik hilang karena satu kejahatan. Semua pohon-pohon yang lain, provisi Tuhan yang begitu berkelimpahan dari 37 miliar pohon, dihilangkan oleh iblis dengan menaruh keraguan dalam hati Hawa, dengan melekatkan pikiran Hawa hanya kepada pohon yang ditantangnya. Lihat, Tuhan melarang, Tuhan melarang, Tuhan melarang. Iblis mengalihkan pikiran Hawa dari kebaikan Tuhan yang berkelimpahan ini kepada satu pohon dan satu pohon saja. Dan dengan demikian iblis menggambarkan Tuhan yang jahat yang ingin mengontrol secara berlebihan. Dengan demikian iblis berhasil mengarahkan perhatian Hawa hanya kepada apa yang dilarang saja, dengan melekatkan pikiran jahat ke dalam alam pikiran Hawa. Dia menjauhkan dari sesuatu yang baik. Dari 37 miliar pohon kepada pohon yang satu. Pohon itu sendiri seperti pohon-pohon lainnya tidak jahat. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini seperti pohon-pohon lainnya tidak jahat dan juga tidak baik. Karena pepohonan tidak memiliki kemampuan untuk berbuat baik atau jahat. Namun kepada pohon yang satu ini Tuhan meletakkan batasan dengan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buahnya dan memberikan sebuah konsekuensi jika batasan atau boundary tersebut dilanggar. Konsekuensinya adalah mati pada saat buah tersebut dimakan. Bukan nanti, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Batasan ini diletakkan Tuhan sebagai sebuah ujian untuk apa? Untuk melihat ketaatan dan kesetiaan manusia terhadap Tuhan. Saya membuat catatan di sini. Pada saat Tuhan menciptakan bumi dan segenap isinya, Tuhan berkata baik adanya. Dengan demikian seluruh pepohonan yang diciptakan Tuhan yang berada di Taman Eden baik adanya. Namun segala sesuatu yang bermula baik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat menjadi jahat jika ketentuan yang melekat pada apa yang baik ini dilanggar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sesuatu yang baik yang juga memiliki potensi jahat adalah seks.
Seks itu baik bagi suami dan istri, tetapi memiliki potensi menjadi jahat jika dilakukan di luar pernikahan atau diperdagangkan, apakah dalam bentuk prostitusi seperti dalam kitab Amsal yang kita baca tadi, atau pornografi pada hari-hari ini. Uang itu baik jika dipergunakan untuk kehidupan, kebutuhan hidup, atau membantu kaum papa, kaum fakir miskin. Namun uang juga memiliki potensi jahat jika dipakai untuk sesuatu yang bersifat amoral atau didapatkan melalui tindakan kejahatan seperti mencopet atau merampok, menipu, memanipulasi mendapatkan sesuatu yang bukan milik mereka. Kejadian 3 ayat 6 merupakan ayat kunci untuk menunjukkan kejatuhan Adam. Perempuan itu, yaitu Hawa istrinya Adam, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Seperti yang disampaikan iblis, nanti matamu terbuka. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lihat di sini. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi Adam ada di sana waktu peristiwa ini terjadi. Kejadian 3 ayat 6 ini secara jelas mengatakan kepada kita bahwa Adam ada bersama Hawa istrinya pada saat Hawa mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, dan Adam ikut memakan buah yang diberikan oleh istrinya setelah Hawa istrinya terlebih dahulu memakan buah tersebut. Adam tidak melarang istrinya, sekalipun dia tahu konsekuensinya. Mengapa Adam yang menerima perintah Tuhan secara pribadi untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang tersebut, mengambil tindakan untuk memakannya? Kenapa? Kejadian 2:24 dan kemudian diperjelas dalam Injil Markus pasal 10 ayat 7 sampai 9 memberikan kita jawaban yang konkret, yaitu sampai maut memisahkan suami istri ini. Artinya hukum pernikahan yang mengikatkan suami dan istri hanya dapat dibatalkan melalui kematian. Dan kemudian dalam perjanjian baru kita lihat juga melalui perzinahan. Perzinahan dalam konteks ini berarti hubungan yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan terjadi berulang kali tanpa menunjukkan buah pertobatan dengan menghentikan perbuatan yang tidak bermoral tersebut. Status pernikahan Adam ini hanya dapat dibatalkan melalui kematian, yaitu sampai maut memisahkan mereka. Nah, sebagai suami istri, dan hal ini masih dapat kita lihat sampai hari ini, suami cenderung untuk melindungi istrinya dan terjebak dalam tindakan kejahatan yang sama. Dengan memakan buah tersebut, Adam tidak perlu berpisah dari Hawa istrinya karena status mereka setelah sama-sama memakan buah yang oleh Tuhan dilarang tersebut menjadi sama. Dua-duanya sudah makan. Mereka sama-sama mati dan detik jam kematian dihitung pada saat mereka memakan buah tersebut. Nah, sekarang berlakulah itu sampai maut memisahkan mereka. Kematian datang. Tapi kalau Adam tidak memakan, maka Hawa yang mati, Adam berada pada keadaan posisi hidup bersama dengan Tuhan. Tapi ini kita lihat mereka mempergunakan free will atau kebebasan berkehendak dengan memilih memakan. Adam ingin tetap bersama istrinya, mati. Maut memisahkan mereka melalui kematian. Kejadian 3:24 menunjukkan kepada kita sekalian akan kebaikan Tuhan dengan menempatkan beberapa kerub dengan pedang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan menghalangi mereka setelah mereka jatuh di dalam dosa dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang berakibat mati di dalam dosa. Nah, sekarang Tuhan menghalangi mereka untuk tidak memakan buah daripada pohon kehidupan. Mengapa Tuhan melakukan ini? Apakah Tuhan jahat? Sama sekali tidak. Tuhan melakukan hal ini untuk memberi kesempatan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk dapat ditebus kembali seperti yang direncanakannya dan tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15. Dapat dibayangkan jika manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini memakan buah dari pohon kehidupan, maka mereka akan hidup selamanya dalam dosa. Dan Tuhan tidak dapat lagi menebus mereka dari upah dosa mereka. Solusinya adalah salib Kristus
yang melambangkan pohon kehidupan, dalam arti pohon atau salib Kristus yang memberikan kehidupan melalui darahnya yang tercurah di kayu salib untuk membayar upah dosa bagi segenap orang yang percaya kepadanya. Nah, tentang pohon kehidupan ini banyak diceritakan di dalam kitab Wahyu. Saya membuat summary sebagai penutup untuk menghindari mengulangi kesalahan sama yang dilakukan Adam dan Hawa. Hendaklah kita sekalian mengisi kekurangan kita dengan firman Tuhan dan pengetahuan-pengetahuan lainnya, karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bukan hanya tidak berpengetahuan dalam bidang rohani dengan membaca Alkitab, tapi juga dalam bidang pengetahuan yang lain-lainnya. Jangan serakah dengan mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Hendaklah kita mencukupi diri kita dengan apa yang ada pada kita, dan selanjutnya hendaklah kita setia dan taat pada firman Tuhan sampai kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kebenaran firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah benih firman ini boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda seperti yang tertulis dalam Alkitab. Dan lebih daripada itu ya Bapa, biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu agar nama-Mu dipermuliakan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak terjebak di dalam strategi iblis yang sama. Dan mari kita angkat tangan dan buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah Bapa yang baik itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Biarlah Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya, bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, mengiring kita ke air yang tenang, serta menyediakan makanan bagi kita di hadapan para lawan kita, dan mengurapi kepala kita dengan berlimpah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan biar Bapa Surgawi itu sendiri menyinari wajahnya atas kita sekalian. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali keduanya. Menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sampai kita berjumpa kembali atas izin Tuhan minggu depan. Tetap sehat dan jalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.